Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Sakif Abiyu dari kelas A Teknik Perminyakan angkatan 2021 Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu bahasa yang dibina oleh dosen Asnawi SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikut. Apa itu bahasa? Menurut KBBI, bahasa secara linguistik sebagai sistem lembaga bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, bagaimana bahasa bisa terbentuk? Ada beberapa faktor yang tentunya membentuk bahasa itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol, Prancis, dan Inggris. Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Nam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Bahasa menjadi sebuah unsur budaya yang pasti ada di setiap peradaban. Keberagaman bahasa yang ada di dunia muncul dari bahasa-bahasa tertua di dunia, Sumerian dan Egyptian, yang pertama kali merekam jejak bahasa beserta sistem bahasanya yaitu sekitar 3.200 sebelum Masehi. Yang kedua, adanya isolasi kebudayaan. Yang ketiga, karena faktor lingkungan. Menurut para peneliti di University of New Mexico dan Laboratoire Dynamique de Language CNRS Prancis, bahasa terbentuk secara tradisional, yaitu dari lingkungan alam, pembentukan huruf, dan intonasi suara, menyesuaikan temperatur dan kondisi fisik, misalnya pegunungan dan pantai. Yang keempat, penjelajahan para pendahulu. Berikutnya, asal-usul bahasa Indonesia. Berasal dari Melayu karena mudah dikuasai, tidak memiliki tingkatan dalam kebahasaan, dan bisa dijadiin bahasa kebudayaan. Yang kedua, dari Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan atau fungsi bahasa. Bahasa nasional atau pemersatu, bahasa negara atau bahasa resmi. Yang ketiga, alat komunikasi antar sesama. Yang keempat, pemersatu bangsa. Yang kelima, lembaga identitas nasional. Yang keenam, sarana komunikasi pendidikan. Yang ketujuh, resmi kenegaraan. Selanjutnya, bahasa dalam konteks linguistik hakikat kebahasaan. Mengkaji bukan dari sisi fungsi, tapi dari apa itu bahasa yang didefinisikan sebagai hakikat bahasa, yaitu sistem lembaga bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berikut sifat bahasa dari linguistik. Bahasa adalah sistem, yang kedua, bahasa adalah simbol, yang ketiga bunyi, yang keempat unik, yang kelima universal, yang keenam bermakna, yang ketujuh arbitrer, kemudian konvensional, dan yang ke-8 produktif, dinamis, variatif. Selanjutnya mikrolinguistik. Mikrolinguistik yang mempelajari bahasa yang memiliki kedudukan sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik memiliki sifat, yaitu fonologi, ditinjau dari fungsi. Yang kedua, morfologi, membahas kata dan kelompok kata. Yang ketiga, semantik, makna bahasa. Yang keempat, sintaksis, yaitu membahas satuan-satuan kata dengan kata lain. Kemudian makrolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan faktor di luar bahasa.
Makrolinguistik memiliki sifat, yaitu yang pertama fonetik, penyelidikan penghasilan, menyampaikan, dan penerimaan bunyi bahasa. Yang kedua, psikolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Yang ketiga, antropolinguistik, menelaah hubungan bahasa dan budaya sebagai alat bahasa kebudayaan dalam bermasyarakat. Yang keempat, sosiolinguistik, menelaah bahasa yang berpegang pada pandangan dari konteks sosial manusia. Kemudian ragam bahasa atau laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan atau konteks sosial tertentu. Berikut contoh laras bahasa yang terkenal dikemukakan oleh Joss 1961. Yang pertama ragam beku, yaitu suasana hikmat seperti kitab suci. Yang kedua ragam resmi untuk komunikasi resmi seperti pidato negara. Yang ketiga ragam konsultatif, yaitu digunakan dalam pembicaraan terpusat seperti di sekolah. Yang keempat ragam santai, dan yang kelima ragam akrab. Sekian penjelasan materi bahasa dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.